Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian tabungan. Ini tuh tabungan hari raya guys, atau tabungan Idul Fitri. Kenapa? Karena bentar lagi, berapa bulan lagi, di bulan Mei nanti kita udah lebaran Idul Fitri. Jadi judulnya adalah tabungan Idul Fitri. Tapi seperti biasa dong, aku minta bantu like-nya dulu. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalain juga bel notifikasinya agar kalian tahu saat aku upload video terbaru. Oke, udah, terima kasih. Nah, jadi apa yang pertama kalian ada di pikiran kalian saat dengar Idul Fitri? Baju baru? Atau ketupat? Atau THR? Nah, jadi aku di sini bakalan ngajak kalian untuk menabung untuk spesial untuk hari raya Idul Fitri ya. Karena alhamdulillah bentar lagi nih lebaran di bulan Mei nanti. Nah, jadi aku udah list apa aja yang kita butuhin di lebaran Idul Fitri nanti. Jadi kita tuh identiknya tuh baju baru. Nah, baju baru tuh baju dan hijab. Terus kalau buat perempuan nih mau kena, terus sandalnya juga. Nah, terus kita juga biasanya nih kita tuh butuh makanan ya kan, cemilan-cemilan, kue-kue atau apapun itu ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh harus prepare dari jauh-jauh hari buat lengkapin budget lebaran kita, supaya nanti pas mendekati hari H kita udah nggak pusing-pusing lagi mikirin budget buat lebaran. Nah, buat kalian juga nih yang ngerantau, mungkin kalian juga bisa di list juga buat mudik gitu kan, berapa ongkosnya berapa. Terus kalau buat kalian nih yang kalau merantau kan identiknya di kampung tuh bagi-bagi THR. Nah kan, pokoknya kalian totalin aja berapa, apa kebutuhan kalian. Misalkan kalau aku nih ya, baju baru, terus mukena, terus sandal itu misalkan 1 juta rupiah ya. Atau kalau buat kalian yang mudik nih, kalian list berapa buat transportasinya tuh berapa gitu kan. Kalian list aja dulu semuanya sebelum kalian nentuin tabungan hari raya Idul Fitri ini. Terus buat kalian nih yang misalkan yang kalau ngerantau nih, kalau pulang kampung tuh bagi-bagi THR gitu kan. Pokoknya kalian tentuin aja nominalnya, kalian list dulu apa kebutuhan di Idul Fitri nanti ya teman-teman. Nah, jadi yang harus kita lakuin sebelum kita buat tabungan untuk Idul Fitri ini, kita tuh hitung-hitungan dulu pengeluaran kita tuh biasanya apa aja. Terus perkirakan aja budgetnya tuh berapa gitu kan. Nah, jadi kalau aku tuh nggak ngerantau, terus aku masih tinggal sama orang tua juga. Tapi aku udah kerja, jadi palingan aku beli baju baru sama ya kayak makanan-makanan gitu aku beli ya kan. Aku mengajak kalian nih buat persiapan itu menyambut lebaran. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan ya kan, umur panjang, dan merayakan lebaran di lebaran Idul Fitri di tahun ini ya teman-teman. Nah, tabungan Idul Fitri. Oke, kenapa? Karena kita itu harus persiapan dari jauh-jauh hari. Meskipun Idul Fitri itu masih lama gitu kan, masih kira-kira tuh tanggal 13 atau 14 Mei 2021. Nah, jadi kalau kita udah siap-siap persiapan dari sekarang, kita tuh bisa nanti pas waktunya, pas lebaran itu kita tuh udah punya budget tertentu tanpa harus ganggu tabungan kita yang lain ya. Nah, untuk kalian yang bekerja di perusahaan gitu kan, mungkin memiliki THR, tapi kan gak semua orang gitu kan dapat THR. Gak semua orang kita tuh udah kerja di perusahaan gitu kan. Kan ada yang usaha sendiri gitu kan, yang gak punya THR, bahkan misalkan harus ngasih THR ke orang-orang gitu kan.
Jadi tuh penting banget ya kan kita prepare dari jauh-jauh hari persiapan ya. Nah, untuk tabungan Idul Fitri ini masih 3 bulan ya kan. Bisa kalian 2.000 per hari, 5.000 per hari, 10.000 per hari, atau 20.000 per hari. Pokoknya tentuin aja sesuai kemampuan kalian. Yang penting kuncinya itu adalah konsisten ya teman-teman. Nah, biasanya aku kan makanan itu biasanya aku kue-kue gitu kan. Kalau misalkan makanan kayak daging yang kayak gitu-gitu itu masih orang tua sih, karena aku kan masih tinggal sama orang tua ya kan. THR biasanya aku masih dapet angpau gitu ya kan dari saudara-saudara, karena aku belum menikah jadi aku masih dapat jatah angpau. Tapi nggak ada salahnya kan kita niatin di tahun ini, mudah-mudahan kita ada rezeki gitu, kita bisa bagi-bagi ini kayak misalkan ke anak kecil saudara kita gitu. Nah, untuk nominalnya terserah mau 2.000, mau 5.000 atau berapapun itu. Dan seperti biasa untuk penyimpanannya aku pakai amplop kayak gini, amplop biasa yang udah aku hias depannya itu dengan gambar ketupat, karena identik banget kan ya hari raya itu ketupatnya itu loh teman-teman. Nah, kalian bisa gunain botol bekas atau kaleng bekas, itu terserah kalian ya. Dan untuk nominalnya sendiri kalian bisa tentuin juga. Nah, jadi itu tadi ya kan gambaran buat kalian yang mau bikin tabungan hari raya terus masih bingung apa aja yang harus diperhatiin. Dan ini dia yang harus kalian perhatiin sebelum kalian buat tabungan hari raya. Oke, itu mungkin tabungan hari raya. Caranya gimana? Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di next video guys. Bye.